aku rasa film ini bukan hanya menghibur, tapi juga penting karena menurut banyak hal yang bisa kita bicarakan setelah menontonnya. Kita bisa lebih aware dengan teman-teman atau surrounding kita, dan itu yang aku rasa yang kami produser Ideas Pictures sangat harapkan setiap kami mengeluarkan produk, bahwa produk kami bisa memberikan dampak positif terhadap society yang ada di Indonesia. Ya tentunya salah banyak proses dalam riset kami dapat bantuan dari media juga, karena setiap hari kami juga membaca berita yang ada melalui media maupun sosial media. Jadi aku rasa berita-berita dari teman-teman itu salah satu materi riset kami. Tentu di setelahnya juga Fajar, Moji, dan kita juga melakukan riset lainnya. Ya seperti teman-teman lihat sendiri ya, ini bisa dibilang film Ideas Pictures yang secara production value mungkin kalian bisa melihat ini yang kami memberikan investasi yang sangat besar, karena kami percaya bahwa cerita ini sangat penting dan bisa ditonton bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga bisa sebagai bahan diskusi atau pembicaraan di generasi muda gitu ya. Kita tahu bahwa mereka sangat sangat kritis memang. Lokasi syuting kami itu ada di Jabodetabek, ada di beberapa tempat. Di luar kota berarti nggak ada? Di luar kota, ya Jabodetabek. Kami percaya karena setiap film kami selalu belajar. Aku, Winston, Fajar, kami selalu belajar dari setiap film yang kami buat, dan kali ini di film Simple kami merasa memang kami harus mendatangi lebih luas lagi para penonton film Indonesia. Maka dari itu kami merencanakan kehadiran di 26 kota yang akan kami mulai besok di September. Kalau dari sisiku ya, challenge terbesar karena aku sebagai produser dan aku juga memimpin Ideas Pictures, aku perempuan. Jadi aku at least memastikan bagaimana perempuan yang diceritakan di film-film Ideas Pictures itu dapat digambarkan dengan utuh. Bagaimana dengan rasa mereka, mungkin kekecewaan maupun juga struggle mereka bisa digambarkan dengan baik dan sangat dekat dan nyata dengan perasaan perempuan Indonesia. Besok pagi kita semua akan melihat total layar yang tayang. Namun sekarang teman-teman sudah bisa melihat di aplikasi-aplikasi pembelian tiket. Kami lumayan cukup banyak sudah membuka penjualan tiket. Namun besok akan lebih banyak lagi. Hype ITS-nya juga lumayan. Hype penjualan tiket, Presale-nya sudah sangat baik. Kami juga sangat mengapresiasi. Makanya itu juga salah satunya kami memutuskan untuk mendatangkan 26 kota. Kalau buat saya, film ini adalah tentang efek perkembangan teknologi komunikasi, sosmed dan lain-lain terhadap orang yang kesepian. Dan Rachel, kemudian Erika Carlina adalah sosok yang muncul dari berkembangnya teknologi komunikasi itu, dan soalnya mereka harus ada dalam film yang membicarakan ini. Ya, itu adalah part dari Ideas Pictures, memberi ruang untuk kita berkarya dan mencari sebuah produk yang bisa memberikan cinema experience yang baik ke penonton terus-menerus. Jadi idenya, kegelisahannya bisa sangat yang kekinian, yang terkini, kegelisahan yang ada di masyarakat. Cuman treatment yang dipilih itu mana yang paling bisa memberikan experience kepada penonton. Jadi ketika mungkin nanti Santi sebagai produser bilang ini yang lagi rame drama, oke, ide itu kita kulik dari sisi drama menarik nggak, dari sisi horor menarik nggak, dari thriller menarik nggak. Dan karena itu yang menarik buat saya di cerita ini adalah thriller, ya kita ambil jalan thriller supaya cinema experience yang berbeda dan sebagainya, memberikan alternatif penonton yang baru. Wah, ini ada produk yang baik yang memberikan cinema experience yang baru gitu. Semua kreator harus bisa berkarya dengan banyak genre gitu supaya mereka mungkin juga bisa mencari bentuk-bentuk yang terbaik untuk menghibur penonton kita. Jadi bioskop akan tetap hidup, film kita akan terus maju. Tapi nggak boleh spoiler. Kesadaran kita terhadap kesehatan mental itu kan masih kurang. Zaman saya muda, zaman saya remaja, kalau ada temen yang bersikap aneh-aneh pasti kita nyebutnya seperti di film ini kan. Kenapa sih lu kesambet ya? Itu adalah wujud belum adanya kesadaran mental gitu. Dan hopefully setelah nonton film ini kita sadar bahwa oh ada namanya, ada nama penyakitnya, dan kita harus memberikan perhatian lebih terhadap itu. Justru itu karena itulah kegunaannya intimate coordinator. Jadi kita membuat adegan intimate itu seperti adegan action. Jadi kayak kalau adegan action kan pasti ada stunt adegannya dulu nih, kita latihannya gimana gerakannya. Jadi nggak susah sih, dan Kalaura juga she's a really great actress dan great fan juga, jadi semuanya lancar. Ya kami ngobrol mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang nyaman, mana yang enggak, supaya dua-duanya nyaman, and at the end of the day kita bisa happy dengan hasilnya sih.
Justru itu karena ini sebuah karakter yang menantang banget. Aku suka banget sama karakter Bayu ini dari awal aku tahu. Terus ini beneran ya, tapi pas aku tahu Pak Bron bakal main sebagai atasanku, I'm like, dude, you don't have to say anything else. I'm gonna say yes to this project gitu. Jadi kayak, dan of course Pak Bron, thank you very much. Karena di set, he gave a great energy. Jadi kayak syutingnya enak banget, capek, nyaman. Karena gimana ya, atasan saya juga seperti ini gitu ya. Jadi saat saya bertemu pertama kali, waduh, saya juga serem sama beliau gitu. Jadi tapi ya, joke aside, tapi aku sama Kalaura juga kita di luar set suka kadang tektokan lagi. Terus kan kita juga ada 2 minggu waktu reading. Jadi saat di reading kita bangun karakternya masing-masing. Jadi kalaupun kita improv, yang keluar dari mulut kita itu sesuai dengan karakternya. Jadi kita bisa tektokan, berantemnya lebih seru. Aku udah keluar. Itu kan lebih Udah remaja maksudnya. Aku mulai seram sih karena ada scene adegan yang ya itulah. Tapi ternyata detilnya bagus, chemistry-nya bagus, jadi bisa bergabung and not only aman, nyaman, semuanya. Nugros sih, Yes. Fajar Nugros created a very good environment for all of us. Itu kan teknisnya aja, karena dari the reality nggak seperti geografi, the reality-nya nggak seperti itu. That's Physicalnya the nggak. magic of camera. Iya. Karena ya di kamera beda sama yang aslinya sih. Itu semua dibicarakan di awal ya Pak Bro ya. Jadi biar semuanya nyaman, kita antara kita dan Kalauranya juga. Pakai masker. Kalauran apa? Minum vitamin. Iya. Kita bikin backstories. Kalau aku bikin backstories. Aku tulis karakter Bayu ini kecilnya bagaimana, tinggal di daerah seperti apa. Terus secara fisik aku ngegedein badan, jadi aku lebih berotot dari biasanya. I gain like aku naik 3 kiloan, 4 kiloan aku lupa, pokoknya gitulah. Aslinya Tony emang orang Jakarta, tapi ketika Nugros dan Tony bilang aku mau cerita ini akan cerita tentang orang Jakarta yang lonely, yang apa segala macam, jadi bilang kalau pinjol itu normally ownernya itu kan bukan orang Indonesia kan, orang Malaysia, orang Singapura. Jadi gimana kalau Tommy itu jadi orang Malaysia? Jadi mungkin bisa ada dimensi-dimensi yang baru. Pengen main film tuh dia pengennya latihan dulu di mana ya tempat gue bisa latihan, dia nyari coach yang bagus-bagus, dia minta benar-benar berlatih, pengen dia tekunin banget nih di dunia perfilman sebelum dia masuk di dunia perfilman ini. Dan akhirnya aku percaya banget sih waktu Rachel ditawarin film ini banyak banget keraguan dia, lebih ke ketakutan ya, maksudnya dia bertemu dengan orang-orang lain karena emang basicnya Rachel nih orang yang agak introvert, bukan extrovert, agak susah ngobrol, tapi bukan sombong, agak takut gitu menutup dirinya gitu. Jadi yang bisa aku kasih support adalah kayak, nggak semua orang itu kayak nggak mau ngerangkul, apalagi dunia perfilman pasti mereka semua tuh akan ngerapiin lo, akan ini. Akhirnya pas mereka Rachel ketemu sama cast lain, benar-benar dia rasain orang-orang baik banget ternyata ya, mau benar-benar ngajarin, mau gini, beneran serius. Dan aku emang nggak mau biarin Rachel sendiri deh gitu, ngerasain pahit manisnya gimana. Dan akhirnya ya senang banget Rachel benar-benar dirangkul banget di sini, dan orang-orangnya isinya best, pokoknya best. Tuhan deh balas deh kebaikan. Sebenarnya aku nggak pernah ditelepon, cuman aku sering dapat di DM mereka nyeritain, orang-orang yang kena pinjol tuh nyeritain kayak gimana pengalaman mereka lah, karena ya maksudnya sih mau minjem duit ya sama aku. Cuman sebelumnya tuh briefingnya tuh biasanya mereka cerita dulu, kadang aku bacain untuk tahu kayak gimana sih biasanya kalau pinjol tuh ditagihnya tuh kayak gimana sih, dan berapa sih bunganya kayak gitu. Aku ini dukung terus sih, pokoknya aku seneng, apalagi Mas Nugros itu selalu update ya ke aku, walaupun aku ada di lokasi dia selalu update. Ini Rachel beneran ya, kok dia bisa acting bagus banget gini-gini, jadi aku dengarnya juga happy. Sebenarnya aku pengen nyoba hal-hal baru sih, dan aku merasa aku masih punya energi buat nyoba hal-hal baru. Aku selalu ada di dalam bubble aku, jadi aku mau coba dan coba. Menyenangkan banget ya, apalagi pas project pertama aku bener-bener ketemu sama orang-orang yang super menyenangkan, dari semuanya, dari cast, terus semuanya bener-bener
suportif dan aku ngerasa dibimbing banget sama Adela, sama Erika, kemudian sama Susi. Jujur. Dan gimana Mbak cara untuk bisa Jujur enggak sih, ini sebenarnya kenapa aku ngambil project ini, karena biasanya tawaran yang masuk tuh kalau nggak drama pasti protagonis, kalau nggak yang melo-melo gitu lah. Ketika Mas Fajar istilahnya memberikan kesempatan untuk Bella dapat peran yang seperti ini, jadi ya kenapa enggak gitu. Dan cukup menyenangkan juga ya jadi Bella, maksudnya kayak ketika kita berperan jadi orang yang 180% berbeda dari kita, itu rasanya semuanya kayak pengalaman sendiri yang menyenangkan. Lebih ke tawarannya begitu ya, Say. Ya jadi sebenarnya gini, aku juga tadi waktu dapat peran ini tuh agak bingung. Cuma dikasih tahu aku adalah seorang ini, udah gitu. Ya balik lagi karena ini kan disutradari Mas Nugros ya, full of surprise, tiba-tiba ada begitu, gimana siap? Siap dong, hajar. Lebih ke BU sebenarnya ya. Jadi makan semua yang dapat apa, hayo gitu. Sebenarnya kalau jomblo hajar aja ya, tapi kalau punya pacar kayaknya agak disaring gitu. Nah, jadi tergantung punya pacar atau enggak. Kurang panjang sebenarnya ya, karena adegan saya singkat banget di sini ya, jadi kurang panjang sebenarnya, bukan kurang menantang, lebih ke bebas sih sebenarnya. Seperti pergaulan saya, bebas, masalah ya. Oh malah sebenarnya melalui Erika bisa dapat peran ini, karena mungkin aku nggak ngerti ya Mas Nugros mungkin ngobrol sama Erika apa gimana, baru Mas Nugros telepon aku. Jadi emang Mas Nugros ini dari film aku yang sebelumnya sama Mas Nugros, Rachel beberapa kali datang gitu ya, ketemu sama Mas Nugros, bahkan aku nggak kenalin. Jadi dia, Kak, aku tahu Kakak. Dia juga emang beberapa film-filmnya Mas Nugros itu ditonton gitu loh. Jadi nyambung pas ketemu, ini anak kok tahu film-film. Jadi ada satu first impression yang menurut Mas Nugros ini sosok yang sangat menyenangkan deh, boleh nggak kenalin? Akhirnya aku kenalin Mas Nugros, Rachel, ada sutradara gue mau kenalan, boleh nggak? Gitu. Akhirnya dibawa lah, pas banget aja momennya, Rachel lagi pengen banget mencoba hal baru, Mas Nugros lagi kepengen Rachel banget terjun di dunia ini. Itu sebenarnya udah kita sekarang, cuma sebenarnya yang menarik dari bekerja sama Mas Nugros itu dalam adegan yang beneran nggak ada gangguan. Jadi kita harus beneran fokus workshop untuk kita bisa ke karakter. Jadi ketika masuk konsep kita udah jadi gitu loh. Jadi beneran kayak main ludo, main ketoprak. Bener gitu, makanya di film aku juga itu gitu. Kan? Bener-bener naskah, skrip itu nggak kepake ya. Itu yang menyenangkan. Bener. Gitu. Ya oke. Jadi pastinya senang banget ya teman-teman ya, karena kita benar-benar ngelakuin workshopnya, benar-benar ngelakuin pendalaman karakternya luar biasa banget nih dari awal banget bersama-sama. Nah jadi kita melihat bahwa saat ini bisa diapresiasi oleh teman-teman media semuanya dan juga oleh teman-teman penonton di luar sana, kita happy banget dan kita sangat bangga dengan produk kita gitu. Dan sangat excited ya. Ya masih sangat excited. Deg-degan juga karena bisa dibilang genre ini kan masih belum banyak di Indonesia ya. Jadi semangat tapi kayak aduh nih kira-kira gimana respon teman-teman penonton semua ya. Ada deg-degannya ya. Iya, deg-degan. Orang yang seperti itu. Oke, sejujurnya banyak banget improvisasi di set ya. Jadi aku sebelumnya mau berterima kasih dulu sama Mas Nugros dan acting coach kita, berikut juga pemain namanya Mas Rukman Rosadi, dipanggil Mas Rosa. Itu beliau yang sangat membantu aku untuk pendalaman karakter sebagai gadis yang seperti itu, karena bisa dibilang pendalaman karakternya juga gak lama, lumayan last minute. Ini agak susah nih karena ini sebetulnya agak gimana ceritanya. Jadi sebelumnya waktu ditawarin peran sebagai Suster Maya itu perannya tuh tidak ekstrim itu. Tidak se ekstrim itu gitu. Cuman pas sampai di lokasi di lapangan tiba-tiba nih ada Mas Nugros sama Mas Rosa. Gak bisa kalau gini doang, kurang seru. Jadi gimana kita tambahin gitu kayak, gimana
sebenarnya sama, jadi maksudnya ya aku at the same time itu aku takut banget, deg-degan banget karena perannya sangat berubah dari yang sebelumnya, tapi di satu sisi aku justru merasa tertantang gimana caranya aku bisa menjadi karakter yang seperti itu dalam waktu yang super singkat gitu. Dan mudah-mudahan aku bisa mendeliver peran itu dengan baik. Ya, menurut kalian gimana? Terdeliver dengan baik dan itu baik, berat luar sih. biasa. Dan itu Itu berat sih. sangat berat sih pas Kalau baca. waktunya singkat gokil sih. Itu gokil sih, itu singkat banget. Nggak ada, itu bener-bener semuanya aku main di imajinasiku sendiri. Nggak ada waktu untuk nyari referensi atau bayangan siapa-siapa, nggak ada waktu. Karena kalau contoh biasanya Om Benny contoh. Manajemen ya. Tantangan sih pasti di kontrak ya, saya harus tantangan. Iya, tantangannya adalah saya itu cukup jauh dari tantangannya karakter Rudy ini cukup jauh dari saya karena Rudy ini detik ini dipanggil Yang Maha Esa dia udah siap aja gitu. Jadi saya nyari referensinya justru ngobrol sama orang-orang dan juga baca beberapa cerita dan dengar musik-musik seperti rahasia biar penasaran banget. Kesepian pernah, kalau sampai mengakhiri mungkin nggak ada ya. Kalau aku beneran pernah kesepian dan benar-benar lagi di Jakarta juga, dan itu nggak menyenangkan sih. Semoga film ini juga bikin orang paham bahwa orang-orang yang kesepian itu Perlu dirangkul. perlu dirangkul, benar-benar perlu dirangkul sih. Dan butuh didengar. Jadi masing-masing dari karakter kita yang ada di geng pinjol itu ingin merepresentasikan orang-orang yang kesepian yang ada di dunia nyata. Jadi benar-benar dekat dengan kita gitu. Jadi kita minta tolong setelah nonton juga kalian lebih peka dengan teman-teman kalian yang kesepian. Dan diharapkan film ini bisa menjadi teman buat siapapun yang merasa kesepian atau merasa kesepian tapi denial.